Masih bersama Kedel TV teman-teman. Saya juga heran dengan netizen kita ini. Gak tahu netizen ini berada di blok yang mana, berada di tim yang mana. Hanya karena mereka nggak ngucapin kata perpisahan ya terhadap Sintayong. Pemain diaspora ini dihujat teman-teman. Ada Mes Hilgers, ada Eliano, ada Sen Patinama, ada Sandy Walsh. Sebenarnya mau kalian itu apa sebenarnya teman-teman? Mau kalian itu apa? Kalian geruduk medsosnya mereka, kemudian kalian hujat, kalian kata-katain. Kalian itu pendukung siapa sebenarnya? Ingat, pelatih itu bisa datang dan pergi. Kalau pemain itu selamanya milik kita Indonesia. Kalian benar-benar kacau. Karena ucapan perpisahan, pemain diaspora diserang netizen habis-habisan. Muncul lagi babak baru dari pemecatan mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Tiga pemain diaspora yaitu Sandy Walsh, Mes Hilgers, dan juga Eliano Rangers terlihat tidak memberikan ucapan perpisahan kepada coach Sintayong. Karena itu mereka diserang netizen Indonesia habis-habisan. Menurut saya kali ini sudah berlebihan. Oke lah, kalian bisa mengkritisi pelatih timnas Indonesia yang baru, Patrick Kluivert. Namun menyerang pemain hanya karena tidak mengucapkan perpisahan, menurut saya itu sudah sangat keterlaluan. Faktanya, Sintayong sekarang sudah bukan lagi pelatih timnas Indonesia, tapi para pemain diaspora masih menjadi warga negara Indonesia. Mereka masih akan bermain untuk Indonesia di sisa karirnya, tapi itu sementara. Tapi pemain berdarah Indonesia itu selamanya. Ini orang-orang yang pemikirannya kayak gini tuh, cara berpikirnya kayak gimana sih anjing? Heran Ini yang juga pertama nih, orang-orang yang ngehujat si Mes dan Eliano gara-gara mereka katanya STJ dipecat. Coy, pikiran lu tuh gimana, Ini tuh klub, ini tuh timnas bukan klub. Kalau di klub kalian bisa nih nyuruh yang outnya itu pemain, karena pelatih bisa beli dan jual pemain. Ini tuh timnas. Tambah lagi timnas Indonesia yang stok pemain berkualitasnya itu sedikit. Kalau kita coret nih bangsa si J, si Mes, si Tom Hai, gantinya siapa? Liga lokal kan? Lu mikir. Lagian si orang-orang kayak si Mes, si Eliano, pemain-pemain diaspora yang dinaturalisasi ini yang pindah ke warga negaraan, mereka itu meninggalkan semua keuntungan berpaspor Uni Eropa demi membela timnas Indonesia. Dan mereka itu nggak dibayar. STY nih, STY itu orang asing yang dikontrak, yang digaji oleh federasi. STY kalau nggak digaji dia gak akan mau anjing latih timnas. Nih jujur, gua orang yang pertama, gua orang yang sedih dan mempertanyakan kenapa Sintayong dipecat. Tapi ketika tahu alasannya bahwa ada masalah internal, masalah yang susah untuk diperbaiki, ini tuh pemecatan STY udah tepat menurut saya. Terus yang kedua nih, yang menyuarakan kosongkan GBK nanti, jangan udah malas dukung timnas lagi. Hey, lu tuh dukung STY atau dukung timnas? Ini tuh negara lu anjing. Pikir anjing. Mereka berjuang mempertaruhkan semuanya buat mengharumkan nama Indonesia, dan lu malah kayak gitu, malah hujat, malah nggak dukung, malah muja-muja pelatih asing. Cok anjing pikiran lu, astaga. Terus yang terakhir nih, katanya Erick Thohir out, sampai ada media atau akun fanbase yang nyerang ketum katanya ini pokoknya Erick Thohir out. Lu nih gua tanya, menurut lu pada nih, menurut Marane, orang di Indonesia yang mampu dan bisa memimpin Indonesia buat kedepannya itu siapa selain Erick Thohir? Gak ada anjing. Buat sekarang Erick Thohir itu udah pilihan paling tepat. Beliau itu udah kuat banget. Meskipun exco-nya itu masih amburadul ya anjing, tapi kalau bukan Erick Thohir, wah itu makin amburadul. Cuma makanya kita tuh dukung timnas, bukan dukung STY, bukan dukung pelatih. Bisa dibahas pelatih, sekarang kita beralih ke bagaimana para pemain yang banyak diserang oleh netizen karena dituduh gara-gara mereka lah sampai STY itu dipecat. Salah satunya adalah Mes Hilgers. Jadi kalau kalian buka Instagramnya Mes, banyak sekali yang menyerang gara-gara Mes nih sampai si STY dipecat, sampai harus diputus kontraknya secara sepihak gara-gara kejadian kemarin waktu di Cina atau dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya Mes harus klarifikasi di story eksklusifnya. Nah, gue sebenarnya subscribe untuk story eksklusif Mes Hilgers dan Kevin Dix, tapi gue nggak mau ngepost di sini screenshotnya. Jadi gue ambil dari postingan Eti aja. Kira-kira kurang lebih kayak gini, dia minta maaf kenapa alasan dia nggak online dan begini begitu. Dia hubungan dengan pelatih ya sebenarnya baik-baik aja, cuman apa ya, pemikiran netizen aja yang kejauhan. Terus si Eliano juga udah diserang, Sen Patinama juga, Sandy Walsh, tapi Sandy kan juga tadi kalau nggak salah udah posting di feednya tentang hubungan dia dengan coach Sintayong juga kayak gimana. Netizennya sungguh aneh sekali, mereka maunya tuh semua pemain harus bilang makasih ke STY. Maksud gue itu iya, tapi kan balik lagi nggak perlu disuruh-suruh, dan mereka pemain sepak bola loh, nggak mungkin mereka online 24 jam. Mereka nggak magabut sama kayak kita ya guys. Gue aja walaupun cuma di rumah,
Tapi gue nggak selalu online 24 jam. Gue masih kayak sekarang gue lagi pindahan, jadi harus angkat-angkat barang sesempatnya kalau pegang handphone. Jadi tolonglah guys, kurang-kurangilah masuk campur atau tambah-tambah urusan dengan terlalu mendalam gitu ke pemain, ke pelatih atau siapapun itu. Kalian kalau mau nyalain ya udah salahin aja federasi. Kenapa gue bilang salahin federasi? Ya karena kan sebenarnya kontrak dengan STY itu sampai 2027, terus pemecatannya juga secara tiba-tiba pagi-pagi aja sebelum pengumuman tanggal 12, pengumuman press conference jam 12 itu di hari Senin kemarin. Terus rumornya ya Erick Thohir memang udah mendekati Patrick Kluivert sejak tahun 2024 kemarin waktu Piala Asia. Jadi memang sudah ada perbincangan dan mulai mengarah-arah ke sana gitu. Jadi kalau mau salahin ya salahin federasi lah, kenapa buat keputusan seperti itu. Walaupun memang itu hak mutlak dari federasi dan kita hanya bisa menerima segala keputusan yang diambil oleh federasi. Tadinya memang gue sebagai supporter ya agak-agak kecewa, tapi kesini-kesini ya udahlah, mungkin emang putusan terbaik walaupun banyak drama dari PSSI. Ya udah, sekarang kita support aja lagi timnas, ya kan? Mau gimana lagi? Melalui story Instagram eksklusifnya, Meshilgers menyampaikan klarifikasinya mengenai dirinya yang dinilai hilang saat Sintayong dipecat. Dan Meshilgers langsung mengklarifikasi di story eksklusifnya kenapa dia tidak mengucapkan terima kasih atau ucapan perpisahan buat Sintayong. Meshilgers langsung menyangkal informasi yang beredar dan dia juga langsung mengklarifikasi mengenai kaitan pemecatan Sintayong dengan dirinya. Dia bilang tengah dalam kondisi yang kurang baik dalam beberapa hari terakhir karena dia baru menjalani perawatan gigi, dan dia juga meminta maaf karena sudah cukup lama dia offline di sosial media karena mengalami beberapa hambatan karena cedera, dan juga baru mencabut 4 gigi bungsunya karena secara fisik Meshilgers butuh waktu untuk pulih. Mungkin ini alasan kenapa Meshilgers tidak ikut serta mengucapkan salam perpisahan untuk Sintayong. Menurut lu gimana? Gue heran teman-teman, gue heran banget teman-teman. Malu terus terang. Gue malu dengan kelakuan oknum-oknum netizen yang FOMO, ya, pemuja drakor itu terus terang teman-teman. Kenapa harus seperti ini? Pemain itu sudah berkorban fisik, material. Mereka rela mendapat potongan gaji, ya karena peraturan Uni Eropa seperti itu untuk pemain di luar itu. Mereka rela untuk itu semua. Mereka nggak digaji sepeser pun oleh PSSI. Sintayong itu digaji gitu. Terus kalian tidak mau move on. Yang kecewa dengan kepergian Sintayong itu tidak hanya kalian, tapi saya masih berpikir waras. Terus kalian nyerang-nyerang orang-orang kita. Orang-orang kita artinya itu mereka itu pemain-pemain kita loh. Orang-orang Indonesia kalian serang. Meshilgers kalian serang. Sandy Walsh sampai Meshilgers itu klarifikasi di IG-nya. Ya, eksklusif di IG eksklusifnya. Saya nggak habis pikir dengan kalian itu maunya apa gitu. Kalau kalian mau ikut Sintayong, ikut saja ke Korea. Orangnya sendiri kalian serang sendiri, pemain nggak tahu apa-apa. Kalian bilang penyebabnya itu karena Meshilgers. Kalian tahu dari mana? Buktinya apa? Mereka pemain-pemain muda yang butuh dukungan support dari kita semua sebagai supporter penggemar timnas. Bukan malah kalian serang itu di IG-nya. Kalian benar-benar kacau banget. Kalau kita semua udah hancur, kalian langsung setelah itu nyerang Pak Erick Thohir. Kalian turunkan juga gitu maksudnya, biar hancur sekalian gitu. Hanya karena STY orang luar negeri itu, bukan orang Indonesia. Wah, pikiran kalian benar-benar kerdil gitu. Bahkan pantas kalau dibilang netizen sampah, itu supporter sampah, itu pantas. Terus terang saya malu banget dengan kejadian ini. Malu banget. Menurut pandangan kalian seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar.